ala basyaratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidon qul hadhi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa iza tarakatil amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar hurimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling besar, yakni nikmat agama. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa Radio FM Dempo 98,5 Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul daripada tausiah kita di radio ini pada sore hari ini, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri daripada jasmani dan rohani. Dan kalau kita tanya mana yang lebih berharga, jasmani atau rohani, maka kita akan menjawab yang lebih berharga adalah rohani. Karena rohani manusia ini kalau dia sudah dipisahkan daripada jasadnya, maka jasad manusia ini tidak ada harganya, segera dikubur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tubuh manusia ini ada 4 kerangka, 3 kerangka. Kerangka kepala, kerangka otak namanya. Yang kedua adalah kerangka dada, dan yang ketiga adalah kerangka perut. Kalau kita berbicara jasmani manusia ini, kalau seandainya dia tidak dikasih makan 1 minggu, tidak makan, tidak minum, atau dia tidak tidur, maka apa yang terjadi kepada jasadnya ini? Yang terjadi kepada jasadnya ini, maka dia akan sakit. Kalau sudah sakit jasad manusia ini, maka semua tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak enak, semua makanan pun jadi pahit kalau dia sudah sakit. Dan apa makanan daripada jasmani? Jasmani ini Allah ciptakan dari tanah. Wa huwallazi khalaqakum min turabin. Kami ciptakan dari tanah. Maka makanan daripada jasmani ini semuanya dari tanah. Di mana tempat berobat jasmani manusia ini adalah di rumah sakit. Kalau seandainya jasmani manusia ini tidak dikasih makan, dia sakit, resikonya paling-paling mati.
Nah sekarang kita lihat ruh manusia ini. Ruh manusia ini ketika bayi berada di dalam alam kandungan, dalam alam kandungan umur 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad atau bayi di dalam perut ibunya ini. Jadi maknanya ruh manusia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan daripada ruh manusia ini pun adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan makanan daripada ruh dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Abu Laith Al-Faqih Samarqandi. Beliau mengatakan 8 macam makanan rohani manusia ini. Yang pertama kata Nabi adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran itu adalah makanan daripada ruh manusia ini. Kata Buya Hamka, tafsir daripada orang yang dijanjikan atau orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala talil Quran, itu ada 6 tafsirnya kata Buya Hamka. Baru dia akan menjadi makanan. Pertama dia kenal huruf, yang kedua dia baca Al-Quran, yang ketiga dia telaah apa makna kehendak daripada ayat ini. Setelah itu dia fahami, yang kelima diamalkan, kemudian dia dakwakan. Maka ini akan menjadi makanan rohani kepada dirinya. Jadi para pemirsa Radio FM 98,5 Pagar Anam yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah makanan daripada rohani. Kalau seseorang banyak membaca Al-Quran, maknanya dia sedang memberikan makanan kepada rohaninya. Yang kedua, makanan daripada rohani adalah menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir kalimat la ilaha illallah ini adalah makanan daripada rohani manusia. Maka Allah katakan abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir kata Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi katakan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikirkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kalimat ini banyak kita zikirkan, kemudian kita telaah apa arti kalimat ini, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung bersandar illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud kalimat ini, mengeluarkan yakin kita, yakin kepada benda, yakin kepada makhluk, yakin kepada jabatan. Ini maksud kalimat ini, mengeluarkan yakin kepada makhluk dan menanamkan hanya satu-satunya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud kalimat ini kita pahami betul. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat mudarat illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benda tidak dapat memberikan manfaat mudarat illallah kecuali Allah. Jabatan tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat illallah kecuali Allah. Nah, ini baru dia akan menjadi makanan kepada tubuh kita ini. Dia akan menjadi makanan kalau kita fahami, kita zikirkan, kita tahu kehendak kalimat ini. Kehendak kalimat ini mengeluarkan yakin kepada benda.